Kalau saya balik lagi nih, Pak Ade, ke surveinya LSI yang kemarin yang dimunculkan bahwa ada tiga tokoh yang punya elektabilitas tertinggi gitu ya di survei terbarunya. Ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Anies begitu. Pak Prabowo sudah punya kendaraan politik. Yang tidak punya kendaraan politik adalah Pak belum punya kendaraan politik yang kuat begitu ya, Pak Ganjar dan juga Pak Anies begitu. Tapi elektabilitas mereka nih kuat nih, Pak Ade. Kira-kira apakah mungkin mereka bisa jadi apa namanya ya, booster begitu ya untuk mendongkrak elektabilitas jika ditempatkan sebagai calon wakil presiden, atau justru mereka bisa menjadi tokoh utama nih untuk menjadi calon RI 1? Ya, memang sebetulnya ada tiga kesamaan ya dari tiga tokoh, ada kesamaan dari tiga tokoh ini ya. Jadi tiga-tiganya ini kalau kita lihat di hasil survei, memang elektabilitasnya selalu di atas. Ya tinggal dilihat aja urutannya, kadang Pak Prabowo nomor satu, kemudian juga di survei lain mungkin Pak Ganjar yang nomor satu, ada juga Pak Anies. Memang boleh dibilang tiga besar kandidat calon presiden yang paling kuat saat ini adalah tiga orang itu. Tapi memang mereka sama-sama punya satu barrier ya, barrier to entry ini yang partai pengusung sebesar 20%. Nah, Pak Prabowo sendiri meskipun sebagai Ketua Umum Gerindra, memang suaranya masih kurang ya, jika memang tidak punya teman koalisi nanti untuk maju sebagai capres. Begitu juga dengan misalnya Pak Ganjar. Pak Ganjar ini meskipun kader PDIP, kemudian juga beliau sudah dicalonkan oleh Partai Nasdem ya bersama Pak Anies dan juga Jenderal Andika. Ini juga boleh dibilang belum punya kendaraan yang bisa untuk mengantarkan Pak Ganjar ini masuk ke ring pertarungan capres. Begitu juga dengan Pak Anies, meskipun juga sekarang menjadi Gubernur DKI, kemudian juga sudah dicalonkan oleh Nasdem. Jadi kemungkinan tiga orang ini menjadi cawapres pun besar juga ya. Kemudian juga bahkan mungkin Pak Prabowo kalau kita lihat kan sekarang harga mati sebagai capres. Beliau kalau jadi RI 2 kita nggak bisa membayangkan apakah beliau mau gitu ya. Karena jika memang nanti pada akhirnya Gerindra tidak punya teman koalisi, kemungkinan besar Pak Prabowo hanya legowo menjadi kingmaker. Tapi memang kalau kita berkaca ke pengalaman Pak Jokowi yang lalu ya, Pak Jokowi ini kan memang meskipun kader PDIP ini mungkin sama dengan Pak Ganjar, itu kepala daerah, kemudian kader PDIP, tapi sebetulnya dia tidak punya kata kali partai ya. Jadi juga saat itu masih agak bingung juga partai mana yang akan mengusung beliau menjadi presiden. Tapi kuncinya adalah satu, bahwa elektabilitas itu harus meroket. Nah, kalau misalnya salah satu dari capres yang unggul ini tiba-tiba nanti meninggalkan yang lain ya, rival-rivalnya di tingkat elektabilitas, pasti partai juga akan mempertimbangkan untuk mengusung salah satu dari tokoh ini gitu. Kalau sekarang kan memang jaraknya tidak terlalu jauh ya antara Pak Prabowo, kemudian juga Pak Ganjar dan Pak Anies. Tapi nanti ketika ada calon yang betul-betul melejit dan meroket ininya elektabilitasnya, itu sudah pasti akan dilirik oleh salah satu partai atau koalisi partai, karena kan mereka pasti ingin menang pilpres ya. Jadi akan dicari siapa tokoh yang akan paling moncer elektabilitasnya. Seperti itu. Oke. Emang kalau bicara politik, dinamikanya yang dinamis itu ya yang justru menjadi keseruan untuk kita amati. Iya, apalagi kan ini masih ada waktu sekitar hampir 1 tahun lebih ya, yang bisa mereka lakukan ya untuk menaikkan elektabilitas itu. Oke.